Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Irma Karisma di Irma KHS 18_ channel. Today, I would like to tell you about to be and simple present. Hari ini saya akan bahas mengenai to be dan simple present, khususnya untuk kelas 10 pelajaran bahasa Inggris. Belum dimulai? Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, kemudian di share ke sosial media yang kamu punya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini ya. Kita akan bahas pertama mengenai to be, kemudian mengenai simple present. Oke, to be atau yang dikenal juga sebagai auxiliary adalah to be itu adalah sebuah kata bantu yang digunakan untuk menjelaskan situasi di dalam kalimat. Misalnya di to be ini ada di kalimat bahasa Inggris yang memiliki banyak bentuk tergantung pada subjeknya. Di sini ada auxiliary verb atau to be juga ya. Kalau diterjemahkan kata kerja bantu yang muncul sebelum kata kerja utama dalam suatu kalimat. Ada primary auxiliary, yaitu ada to be. Diingat, kamu bisa sebutin dengan kata Aramis, yaitu ada are, ada am, kemudian ada is. Kemudian Aramis ini atau are, am, is ini termasuk ke present tense. Kalau kita menggunakan kalimat berhubungan dengan kalimat yang sekarang sedang terjadi atau yang disebut present. Kemudian ada was and were, termasuk ke past. Biasanya menunjukkan kejadian yang sudah terjadi. Kemudian ada be, been, and being. Future yang akan datang, atau bisa juga berkaitan dengan kalimat pasif. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Kemudian ada to do, atau maksudnya to do adalah biasanya digunakan di kalimat yang memiliki kata kerja. Jadi kata kerjanya itu bergerak ya. Kemudian ada to have. Dua bentuk, ada yang has, kemudian ada had. Nanti kita juga akan bahas mengenai to do and to have yang lebih rinci di tenses yang berhubungan. Oke. Saat ini kita akan memasuki ke tenses simple present. Simple present digunakan untuk kejadian yang sedang terjadi saat ini. Biasanya menggunakan kata now, at the moment, and today. Kemudian digunakan untuk kejadian yang merupakan fakta. Misalnya, dunia itu bulat, air mendidih di 100 derajat Celcius. Itu termasuk ke fakta. Jadi kamu menyebutinnya kemarin, besok, lusa, tetap aja itu adalah fakta. Misalnya juga matahari terbit dari timur ke barat. Kemudian digunakan juga sebagai kejadian yang terjadi berulang kali, menggunakan kata usually atau biasanya, frequently, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, sometimes, kadang-kadang, every day, setiap hari, every week. Kemudian banyak lagi yang lain, atau ada every weekend, every morning, ya. Jadi merupakan suatu habitual. Kemudian juga bisa digunakan dalam kalimat perintah. Strukturnya yaitu ada subjek plus verb 1. Oke, kita lanjut ya lebih dalam. Simple present ini ada di kalimat positif. Rumusnya ada subjek, verbs. Dalam kurung ini ada s. Maksudnya adalah kalau subjeknya orang ketiga tunggal, kata kerjanya menggunakan s. Kalau misalnya belakangnya y atau y dan menggunakan subjeknya orang ketiga tunggal, biasanya menggunakan es plus objek. Kalau masih belum paham, nanti kita coba ke contohnya. Disimak dulu ya. Kemudian ada kalimat negatifnya, ada subjek,
kemudian do or does, ada not, negasinya ya, kemudian ada verb 1 dan objek. Nah, do atau does ini tadi sudah dijelaskan sebagai to be juga, kata kerja bantu. Kalau di simple present menggunakan do or does yang selalu dekat dengan not. Kemudian kalau di interrogative sentence-nya, kata bantu do or does diletakkan di paling depan, kemudian subjek, baru verb 1, kemudian objek. Kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Bila I live in Bale Endah. I ini sebagai orang pertama, masih tetap seperti ini, in Bale Endah. Tetapi jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, he and she, kemudian it, maka verbnya harus ditambahkan dengan s. He lives, she lives, it lives in Bale Endah. Kemudian ada we, you, and they. Ini tidak usah diberikan s karena bukan orang ketiga tunggal. Ini subjek yang jamak. You juga bisa sebagai orang kedua tunggal atau jamak juga bisa. Kita negatifkan. I don't live. Kita menggunakan don't, bukan does. I don't live. I, kemudian kata bantu simple present adalah do untuk orang pertama tunggal seperti I, you, we, they menggunakan do, kemudian diberi negatif not, kemudian live in Bale Endah. Untuk subjek he, she, it orang ketiga tunggal menggunakan does plus not atau biasa disebut doesn't. He doesn't live in Bale Endah. She doesn't live in Bale Endah. Kemudian bila kita buat ke kalimat interrogatif, to be, do or does diletakkan di paling depan. Do dulu, kemudian subjek, kemudian verb. Seperti ini, do I live in Bale Endah. Kemudian ada does he live, does it live in Bale Endah. Karena sudah menggunakan does, maka verbnya tidak usah diberikan s lagi karena sudah ada does-nya. Yang negatif pun sama ya, orang ketiga tunggal, he, she, it doesn't live, tidak pakai s lagi karena sudah ada does. Kemudian kalau do, we in Bale Endah, ini masih tetap sama, cuman kata bantu do-nya diletakkan di depan seperti I. Oke, next. Kemudian simple present dalam kalimat nominal atau adjective sentence seperti ini. Ada I am tired now. Saya lelah sekarang. Saya merasa lelah sekarang. Kalau misalnya kalimatnya itu bukan kata kerja seperti ini, tired adalah kata sifat, maka kita harus menggunakan kata ganti kata kerja, yaitu menggunakan am, is, and are. Am untuk I, is untuk she, he, and it. Kemudian kalau are untuk we, you, and they. Jadi seperti ini, he is tired now. She is tired now. Jadi buat kalimat adjective sentence maka harus menggunakan to be dahulu. To be untuk menggantikan kata kerja. Karena di sini tidak ada kata kerja yang bergerak melakukan sesuatu. Karena tired ini adalah kata sifat. Buat ke kalimat negatif, kita tinggal sisipkan negasinya di dekat to be. Di dekat kata ganti kata kerja. Yaitu I am not atau isn't. Kemudian are not, aren't. Gimana sih kalau kita bikin ke kalimat interrogatif? Kalau kalimat interrogatif, kalian tinggal pindahkan am, is, are di depan sebelum subjek. Kemudian kata sifatnya, kemudian waktunya. Kalau waktu ini opsional ya, bisa ditulis atau enggak.
Contoh yang lain, kalian bisa bantu saya. Di sini ada kalimat positif I am student. I sebagai subjek, am sebagai kata ganti kata kerja, karena di sini tidak ada verb. Di sini ada student adalah kata benda atau noun. Maka kalau misalnya sudah menggunakan I'm, ini termasuk kalimat nomina yang tidak ada kata kerjanya. Kemudian kita buat ke kalimat negatif seperti apa? Sangat mudah. Kalian hanya tinggal menambahkan not di samping atau di tengah-tengah antara am and student. Pokoknya kalau not ini selalu berdampingan dengan to be. I am not student. Kemudian kalimat interrogatif kita tinggal pindahkan am to be-nya di depan, kemudian subjek, kemudian kata bendanya. Kemudian contoh yang lain ini ada does she go to school every 5 days a week? Ini adalah kalimat interrogatif. Kita buat ke kalimat positif seperti apa? Kalau kalimat positif, jangan lupa subjek dulu. Subjek, kemudian go. Karena di sini does, maka kita kembalikan lagi ke verb yang utama, yaitu go. Kenapa pakai es? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she. Karena orang ketiga tunggal, maka belakang verbnya menggunakan s, es. Karena vokal, karena di belakang verb kata kerjanya adalah huruf vokal, maka menggunakan e sebelum s. Jadi goes. Beda kalau misalnya halnya walk. Walk, W-A-L-K, walk. Vokalnya adalah belakang hurufnya adalah konsonan, yaitu K, K, maka tidak usah menggunakan E. Cukup menambahkan E saja. Jadi kalimat positifnya she goes to school every 5 days a week. Jadi tidak usah menggunakan kata bantu lagi, karena kalimat yang memiliki kata kerja, yaitu kata kerjanya adalah go. Jadi tidak usah menggunakan kata bantu. Makanya langsung saja ditulis subject and then verb. Kemudian di sini dilihat di belakangnya menggunakan es, tidak s. Kenapa? Karena verbnya, kata kerjanya, huruf terakhirnya adalah huruf vokal. Karena huruf vokal, maka ditambahkan is atau es. Bila beda halnya kalau misalnya belakang huruf kata kerjanya adalah huruf konsonan, misalnya K atau L atau M misalnya, maka cukup ditambahkan S saja. Kemudian to school every 5 days a week. Kemudian sebutkan kembali objeknya dan waktunya. Kalau di kalimat negatif, nah jangan lupa kalau di tip selalu membutuhkan to be sebelum verb. To be-nya adalah does. Kenapa does? Karena she ini adalah orang ketiga tunggal. Maka kita tulis lagi she does not. Jangan lupa negatifnya adalah not. Kemudian go to school every 5 days a week. Go-nya jangan dirubah, tetap ke go saja, tidak usah pakai es. Oke, contoh yang lain untuk kalimat simple present digunakan sebagai kalimat perintah. Contohnya ada seperti ini, open the door please. Dan juga ini, don't be late again, jangan telat lagi. Ini merupakan perintah, gunakan simple present. Ada juga 1 hour is 60 seconds. Ini adalah kalimat fakta. 1 jam ada 60 detik. Jadi kalau misalnya kamu sebutin ini besok, kemarin, atau nanti, lusa,
tetap saja sejam itu 60 detik tidak berubah. Kemudian sini adalah ada contoh he studies at SMK 7 Bale Endah. Kita buat ke kalimat negatifnya yaitu dengan menggunakan does. He doesn't. Kenapa doesn't? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Jadi menggunakan does dan not. Studies-nya kita rubah ke bentuk awal study. Tidak usah menggunakan es lagi. Kemudian kalau dibuat ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya, das-nya disimpan ke depan, kemudian subjek, kemudian verb, baru objeknya. Oke, sampai sini paham? Oke, paling segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan memperhatikan video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, kemudian di share ke sosial yang kamu punya. And see you in the next video. Bye bye.